Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan membahas di bab stoikiometri, hukum dasar kimia dan stoikiometri. Kalau minggu lalu kita sudah sempat membahas mengenai hukum dasar secara keseluruhan gitu ya. Mulai dari hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, kemudian hukum perbandingan volume, juga hipotesis Avogadro. Anak-anak juga sudah sempat untuk berlatih soal, baik yang kita bahas di meeting maupun yang anak-anak kerjakan di Google Classroom. Kemudian yang menjadi fokus anak-anak bahwa di hipotesis Avogadro itu ada satu konsep yang belum kita pelajari secara mendalam, yaitu mengenai konsep mol. Karena di sana ada perbandingan mol dua zat atau lebih yang dibandingkan gitu ya. Jika ada dua gas dengan volume yang sama, akan memiliki jumlah partikel yang sama. Itu menurut Avogadro. Nah, kemudian jumlah partikel itu bisa dinyatakan sebagai mol. Nah, hari ini kita akan memperdalam mol itu apa. Itu bukan mol kayak matos itu ya, anak ya. Tapi mol yang digunakan di kimia. Loh, kok nge-lag laptop saya? Sebentar ya, nge-lag ini. Nggak mau di share screen. Ulang habis ini. Diajak share screen nge-lag teman-teman. Nah, ini sudah mau ya. Sambil nunggu tampil. Sabar anak-anak. Gak tahu koneksinya atau apa ini kok tiba-tiba nge-lag. Sabar ya, pelan ya. Sabar sebentar. Nah, ini dia. Sudah bisa tampil di layarnya anak-anak? Sudah. Sudah, tapi belum slideshow ya Mas Yano. Nah, ini anak-anak yang kita pelajari hari ini yaitu mengenai konsep mol. Lah, mol itu apa? Kita akan selesaikan hari ini karena singkat kok materinya. Nah, sebenarnya kalau anak-anak waktu belajar fisika di bab pertama mengenai besaran dan satuan, di sana juga disinggung ada istilah mol. Kan ada besaran pokok, ada besaran satuan gitu ya di sana ya. Nah, salah satunya di sana adalah masalah mol, yaitu menyatakan jumlah zat. Nah, zat yang kita kenal itu kan ada benda. Nah, benda yang bagaimana yang dinyatakan sebagai mol? Apakah telur, apakah topi, apakah kelereng, atau piring, atau kertas yang kita bisa nyatakan sebagai mol. Nah, kalau kita lihat jumlahnya, berdasarkan jumlah zatnya, jika ini satu disebut sebagai satu biji atau satu butir gitu ya. Terus kalau ada topi, ini jumlahnya berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Dikali 4 berarti 20. Oh, yang piring dulu. Kalau piring jumlahnya berapa ini? Ada 12 ya. Kalau 12 itu sebutannya lebih mudah menggunakan satu lusin. Kalau topi isinya 20, kita lebih mudah menyebutnya sebagai satu kodi. Kalau ada kelereng yang jumlahnya 144, ini 144 ini jumlahnya, itu dikenal sebagai satu gross. Nah, kalau kertas anak-anak yang dalam satu pak ini, itu disebut sebagai satu rem, yaitu sejumlah 500 lembar. Itu adalah satuan untuk jumlah benda yang mudah kita lihat. Nah, sekarang kalau saya punya air, nah di dalam air itu anak-anak kan ada molekul-molekul air yang jumlahnya sangat banyak. Bahkan di dalam satu tetes air saja itu memiliki sampai jutaan bahkan miliaran molekul air.
Nah, bagaimana menyatakannya? Maksud disebut 1 miliar molekul air, kan perhitungannya jadi angka-angka yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, orang-orang yang bergerak di bidang kimia sepakat menggunakan satu satuan khusus di bidang kimia yang dikenal sebagai mol. Jadi jumlah satuan untuk benda di kimia itu dikenal sebagai mol. Nah, 1 mol itu jumlah partikelnya seberapa banyak? Apakah 1000 lembar, apakah 140 biji dan sebagainya? Ternyata ada ketentuannya. Ini dia anak-anak yang disebut sebagai 1 mol itu. Mocone ya apa itu? Nolnya ada berapa? Ini 3, 3, 3, 3, 3, 3. Sampai pangkatnya 20 berapa ini? 24 digit angka ya. Nah, nyebutnya bagaimana? Ini adalah kesepakatan pertama yang disebut sebagai 1 mol. Jika ada partikel atau benda yang jumlahnya sebanyak ini, itu baru disebut sebagai 1 mol. Anak-anak punya telur jumlahnya sebanyak ini, baru disebut sebagai 1 mol telur. Kalau anak-anak punya topi jumlahnya sebanyak ini, baru disebut sebagai 1 mol topi. Kalau ada molekul air yang jumlahnya sebanyak ini, baru disebut sebagai 1 mol air. Begitu juga dengan emas. Kalau anak-anak punya emas yang jumlah partikel emas sebanyak ini, juga disebut sebagai 1 mol. Nah, siapa orang yang menyampaikan teori ini pertama kali? Yaitu Avogadro. Dan angka ini kemudian disebut sebagai bilangan Avogadro atau Avogadro number. Bisa juga disebut sebagai konstanta Avogadro. Berapa besarnya? Yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu baru disebut sebagai 1 mol. Paham anak-anak ya? Maksudnya ya. Jadi kalau ada 1 mol, itu jumlah partikelnya sebanyak ini. Mengapa kok harus jumlah partikel yang banyak? Karena zat-zat yang dipelajari di kimia itu sifatnya sangat kecil. Ada yang ukurannya mikro, ada yang nano, dan sebagainya. Makanya digunakan jumlah yang kecil ini. Nah, penerapannya bagaimana? Ini penerapannya. Berapa gram 1 mol itu untuk logam? Berapa liter 1 mol gas itu? Ternyata Avogadro ngomong seperti ini. Jika ada 65,4 gram seng, itu ternyata nilainya adalah sama dengan 1 mol. Artinya, di dalam 65,4 gram seng itu terdapat partikel sebanyak ini. Kalau karbon, 12 gram. Kalau ada 12 gram karbon, itu disebut 1 mol karena ada partikel sebanyak ini. Begitu juga untuk tembaga, belerang, silikon, timbal, hingga timah. Yang disebut sebagai 1 mol itu adalah sebanyak partikel ini ternyata masanya berbeda-beda. Lah, mengapa berbeda-beda? Kita jelaskan habis ini. Gitu ya. Ini yang berwujud padat. Bagaimana yang berwujud gas? Ternyata jika ada oksigen, beratnya adalah 32 gram, itu disebut sebagai 1 mol. Ada hidrogen, beratnya 2 gram, juga disebut sebagai 1 mol. Ada nitrogen, beratnya, ini 28 harusnya, 28 gram, itu juga disebut sebagai 1 mol. Ternyata volumenya sama. Oksigen volumenya 22,4 liter, ini sama, ini sama. 1 mol, volumenya sama. Inilah yang disebut sebagai hipotesis Avogadro kemarin. Lah, mengapa bisa ketemu 32 gram? Mengapa ketemu 22,4 gram ini? Ada konversi yang dijelaskan oleh konsep mol. Bagaimana penjelasannya? Ini anak-anak, ada diagram itu. Jadi kita akan mempelajari hubungan mol. Mol itu di tengah, yaitu satuan jumlah zat, bisa berhubungan dengan volume gas, ini volume gas, bisa berhubungan dengan jumlah partikel yang menggunakan bilangan Avogadro tadi, bisa juga berhubungan dengan massa zat, bisa juga berhubungan dengan molaritas pada larutan. Ini bisa diubah semua ya.
mol bisa diubah ke sana, diubah ke sana, ke sana, ke sana. Atau volume juga bisa diubah ke mol, ini bisa diubah ke mol, ini juga sama, semuanya berlaku sama. Makanya panahnya ada keluar masuk. Ini ke sana, ini ke sini. Kita sekarang bahas satu persatu. Tadi ada volume, ada massa. Hubungan antara mol dan volume anak-anak, ternyata kita gunakan yang disebut sebagai volume molar. Volume molar itu apa? Ini. Yang nilainya 22,4 liter itu. Artinya apa sih? Semua gas, jika volumenya 22,4 liter, itu dianggap sebagai 1 mol. Itu yang disebut sebagai volume molar. Gas apapun, kalau volumenya 22,4 dalam kondisi standar, itu disebut sebagai 1 mol. Ini sebagai konversinya nanti. Sehingga di sini akan digunakan angka 22,4 yang disebut sebagai volume molar. Untuk mengubah mol menjadi volume gas, kondisinya STP. STP itu dari kata standar, temperature, and pressure. Suhu dan tekanan standar. Apa maksudnya? Yaitu suhunya diukur dalam kondisi 0 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Ternyata semua gas, jika 1 mol volumenya adalah 22,4 liter menggunakan gas ideal ini. Cara mengubahnya bagaimana anak-anak? Jika diketahui mol, ditanyakan dengan volume, volumenya dihitung dengan cara mol dikali 22,4. Ingat-ingat ya, kali 22,4. Kalau sebaliknya bagaimana? Kalau sebaliknya ya dibagi aja. Kalau dari volume dijadikan mol, berarti volumenya dibagi dengan 22,4 karena berkebalikan. Yang keluar dikali, yang ke dalam dibagi. Mol bisa diubah menjadi massa, atau massa juga bisa diubah menjadi mol. Misalnya diketahui mol, berapa massanya, simbolnya G, bisa G besar, bisa G kecil, bisa M. Yang bagus itu pakai M biasanya ya. Ini diubah ke sini, mol dikali dengan AR atau MR. Habis ini kita cari massanya, kita tinggal mengkali dengan AR atau MR. Dan sebaliknya, kalau mengubah massa menjadi mol adalah massa dibagi dengan AR atau MR. Nah, sekarang kita akan belajar anak-anak konsep AR dan MR itu. Sudah tahu ini ya, simbol atom ya. Ini adalah simbol atom, ini adalah nomor atom, ini adalah, jadi AR-nya hidrogen adalah 1, AR-nya C adalah 12, AR-nya O adalah 16, dan AR-nya S adalah 32. AR itu adalah massa atom. Misalkan berapa massa belerang, berarti tinggal mol dikali AR-nya S berapa? 32, ketemu massa. Gitu. Kalau MR itu bagaimana? Kalau MR itu berlakunya untuk senyawa. Misalnya kita ketemu H2O. Berapa MR-nya H2O? Ya kita tinggal menghitung massa atom penyusun H2O itu. Hidrogennya kan 2 kan ya? Berarti 2 kali massanya hidrogen ditambah dengan oksigennya. Ada 1, berarti 1 dikali massanya oksigen. 2 kali 1, karena massa hidrogen itu 1. 1 kali 16, karena massanya oksigen itu 16. Sehingga ketemunya adalah 18. Itu MR-nya H2O. Contoh lagi ini, MR-nya CH4, metana. AR-nya C berapa? 12. Berarti 1 dikali massa airnya C ditambah dengan 4
kali masanya hidrogen. 1 kali 12 ditambah 4 kali 1, ketemunya 16. Satu lagi contoh, ada SO2, belerang dioksida. S-nya ada 1, berarti 1 ARS ditambah dengan 2 kali AR-nya O. 1 kali 32 ditambah 2 kali 16, ketemunya adalah 64. Itu untuk menghitung AR. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah satuan massa atom yang disingkat dengan SMA atau Atomic Mass Unit, AMU. Begitu. Jadi, anak-anak kalau ingin mengubah mol menjadi massa atau massa menjadi mol, harus tahu MR-nya. Cara menghitungnya seperti ini. Ada pertanyaan terkait dengan ini dulu, anak-anak? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, tak lanjut dengan yang ini, yang disebut sebagai jumlah partikel. Ternyata, mol punya hubungan dengan jumlah partikel. Karena tadi konsep dasar dari mol itu ya dari jumlah partikel ini. Karena 1 mol ada sekian partikel. Nah, hubungannya bagaimana? Mengubah mol menjadi jumlah partikel itu dikali dengan bilangan Avogadro-nya. Saya ulangi ya. Kalau untuk mengubah mol menjadi jumlah partikel dikalikan dengan bilangan Avogadro. Sedangkan untuk mengubah jumlah partikel menjadi mol, berarti tinggal jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Di sini kita buat contoh masing-masing. Itu untuk yang jumlah partikel. Bagaimana kalau dalam kondisi larutan yang punya harga M atau molaritas? Nah, yang digunakan di sini adalah volume. Apa bedanya yang volume ini dan atas, anak-anak? Kalau yang di atas ini adalah volume gas. Sedangkan yang di bawah adalah volume larutan. Hati-hati ya, ada volume gas, ada volume larutan. Apa hubungannya dengan molaritas? Mol ke molaritas adalah dibagi dengan volume larutan. Jadi untuk mengubah mol menjadi molaritas, molnya dibagi dengan volume larutan. Nah sebaliknya, kalau molaritas mau dijadikan mol, berarti molaritasnya dikali dengan volume larutan. Ini hal-hal yang berhubungan dengan konversi satuan antara mol dengan yang lainnya di bidang kimia, anak-anak. Kalau kita lihat, keluar dikali dengan 22,4, keluar dikali dengan 6,02, keluar dikali dengan AR atau MR. Tapi yang ini berbeda. Kalau keluar malah dibagi dengan volume larutan. Ada pertanyaan dulu terkait dengan jembatan keledai ini? Silakan. Ini sebutannya jembatan keledai untuk mol. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita ngambil contoh masing-masing ya. Ini kita ambil contoh-contoh semuanya. Ada 4 contoh setidaknya nanti. Ini contoh yang pertama, yaitu hubungan antara massa dengan mol. Massa itu ada di sini, mol ada di sini. Berarti hubungannya yang ini. Contohnya langsung ada 2. Yang pertama mengubah mol menjadi massa, yang kedua mengubah massa menjadi mol. Kita ambil contoh yang pertama ya. Hitunglah massa 2 mol gas metana. MR-nya 16. Cara hitungnya kayak tadi ya. Berarti untuk mendapatkan massa itu di luar, berarti tinggal mol dikali MR. Mol dikali MR. Molnya 2, MR-nya 16. MR itu satuannya boleh SMA, boleh gram per mol. Sehingga kalau dihitung, 2 kali 16 ketemunya 32 gram. Ada pertanyaan untuk mencari massa dari mol, anak-anak? Untuk contoh yang pertama dulu. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada tak lanjut contoh yang kedua.
Dibalik sekarang, masanya diketahui, disuruh mencari mol. Jadi masuk, massa menjadi mol. Gimana cara mencarinya? Yaitu massa dibagi dengan MR. Massanya 4 gram, MR-nya 40 gram per mol. Gramnya boleh dihapus, tinggallah mol. Sehingga 4 dibagi 40 adalah 0,1 mol. Ada pertanyaan untuk jenis yang pertama dulu? Silahkan. Ini di modul sudah ada kok anak-anak. Tinggal lihat aja ya. Di halaman berapa itu adanya. Contoh yang kedua, yaitu mengubah volume gas menjadi mol. Nah, volume gas itu yang di atas, mol itu yang di tengah. Jadi hubungan yang ini. Contoh yang pertama adalah menghitung volume dari mol. Hitunglah 2 mol gas metana pada saat STP. STP itu sama dengan ini, 0 derajat 1 atm. Berarti volumenya tinggal mol dikali dengan volume molar. Volume molar itu yang 22,4 tadi anak-anak ya. Sehingga tinggal 2 mol dikali 22,4 liter per mol. Ketemunya adalah 44,8 liter. Mudah sekali konversinya. Contoh yang B dibalik. Ada volume ditanyakan molnya. Berarti volume dibagi dengan volume molar. Ini 11,2 liter. Volume molarnya 22,4. Sehingga ketemunya adalah setengah mol. Nah, gitu ya. Jadi untuk konversi volume caranya sama dengan konversi massa. Kalau massa pakai AR atau MR, kalau volume pakai 22,4 yang disebut sebagai volume molar. Ada pertanyaan untuk contoh yang kedua ini anak-anak? Silakan. Tidak ada. Luar biasa kalau tidak ada. Berarti saya lanjutkan. Yang ini sekarang. Hubungan dengan molaritas. Berarti antara yang tengah dengan yang bawah. Berhubungan dengan volume larutan. Misalnya begini. Hitunglah molaritas larutan jika 0,1 mol NaCl dilarutkan ke dalam 100 ml air. Molaritas berarti yang di sini mengubah dari mol berarti dibagi dengan volume larutan. Mol dibagi volume larutan satuannya harus liter. Ingat-ingat, satuannya harus liter volume larutannya. Kalau ini masih 100 mili, berarti wajib diubah menjadi liter, berarti dibagi 1000. Menjadi 0,1. 0,1 dibagi 0,1 ketemunya adalah 1 mol per liter, atau ditulis sebagai 1 M. 1 mol per liter itu sama dengan molaritas, yaitu M. Itu anak-anak. Contoh yang kedua, ada molaritasnya, disuruh mencari mol. Bagaimana mencarinya? Yaitu molaritas dikali volume dalam satuan liter. 0,2 mol per liter dikali dengan 0,1 liter, karena 100 mili ya, ketemunya adalah 0,02 mol. Begitu. Ada pertanyaan terkait dengan contoh ini? Belum, alhamdulillah, luar biasa. Lanjut, yang berhubungan dengan jumlah partikel, berarti mengubah mol menjadi jumlah partikel atau sebaliknya, berhubungan dengan bilangan Avogadro. Kita ngambil contoh ini. Hitunglah jumlah molekul dari 0,1 mol gas metana. Kalau ditanyakan jumlah molekul, tinggal mol dikali dengan bilangan Avogadro, yaitu 0,1 mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul per mol. Ini ada per molnya harusnya, saya lupa nggak tulis. Mol dan molnya hilang, tinggallah molekul.
Tinggal dikali aja 0,1 dikali ini. Itu menjadi 6,02 kali 10 pangkat 22 molekul. Gampang anak-anak ya mengubahnya. Atau sebaliknya, sudah ada jumlah partikel, kita disuruh mencari molnya. Ya tinggal jumlah partikel ini dibagi dengan bilangan Avogadro. 3,01 10 pangkat 22 dari sini ya, dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ketemunya 0,05 mol. Begitu. Paham anak-anak? Bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah, bisa enggak kalau kita punya jumlah partikel terus ditanyakan masanya? Atau dari massa ditanyakan volume gasnya? Atau dari volume gas ditanya molaritas larutan yang terbentuk? Bisa enggak kayak begitu? Maksudnya sudah lintas konsep. Tidak hanya hubungan mol dengan ini saja. Boleh enggak kayak begitu? Ternyata boleh anak-anak. Misalnya kita punya massa, ditanyakan jumlah partikel, itu boleh. Bagaimana prosedurnya? Massa kita ubah dulu menjadi mol, baru dari mol kita ubah menjadi jumlah partikel. Jadi sudah lintas gitu. Dari volume gas menjadi massa, bisa enggak? Bisa. Volumenya diubah menjadi mol, dari mol diubah ke massa, dan seterusnya. Jadi ini semuanya bisa berhubungan anak-anak. Bagaimana contoh soalnya? Ini ada, sudah lintas ini. Soalnya sederhana ya. Hitunglah volume gas oksigen yang diukur pada 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer jika memiliki massa 3,2 gram. Artinya, dari massa disuruh menghitung volume. Massa tadi ada di sini, volume ada di sini anak-anak. Berarti bergeraknya massa diubah menjadi mol, dari mol diubah menjadi volume. Langkah pertama kita cari mol oksigennya dulu. Dengan cara membagi massa dengan MR-nya. Massanya ini 3,2. MR-nya ini 32. Berarti 3,2 dibagi 32 ketemunya 0,1 mol. Gitu ya. Molnya dapat sekarang. Setelah molnya dapat, kita tinggal mencari volume gas oksigen, yaitu dari mol dikali volume molar. Molnya 0,1, volume molarnya adalah 22,4 liter per mol. Kalau dikalikan, ketemunya adalah 2,24 liter. Artinya, jika ada oksigen sebanyak 3,2 gram, itu volumenya adalah 2,24 liter. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada? Baik, kalau nggak ada. Berarti ini sudah selesai, tinggal kita membuat contoh lain yang saya buat secara tertulis gitu ya. Bentar saya siapkan dulu. Saya aktifkan video HP saya dulu ya, bentar ya. Nah, sekarang kita ngambil contoh lain, anak-anak. Misalnya begini. Ada gas HCl, itu volumenya 5,6 liter dalam kondisi STP. Pertanyaannya, yang A, berapa masanya? Itu AR-nya H,
1, Cl adalah 35,5. Terus yang B, volume larutan (100 mili). Berapa molaritasnya? Itu yang B. Terus yang C, berapa jumlah partikelnya? Ini adalah contoh pengembangan soalnya. Ini ya, ada gas HCl, volumenya 5,6 liter. Kalau ditanyakan massa, berarti dari volume gas ini kita ubah menjadi mol dulu anak-anak. Prinsipnya, data yang diketahui kita ubah menjadi mol dulu. Caranya gini, mol HCl adalah volume dibagi dengan volume molar. Volumenya ini, volume molar tadi adalah 22,4 liter per mol. Liternya hilang, tinggal mol. Berapa mol itu kalau dihitung? 5,6 dibagi 22,4. Seper 4 mol. Kalau mol HCl dapat, kita bisa menghitung yang A, yaitu masanya HCl. MR-nya kita hitung dulu. ARH itu 1, Cl itu adalah 35,5. Berarti ketemunya 36,5. Sehingga masanya tinggal dicari. Mol dikali MR-nya. Molnya adalah 1/4 mol, MR-nya 36,5 gram per mol. Ininya hilang, berarti tinggal 36,5 per 4 gram. Nah, gitu anak-anak cara ngitungnya. Gampang ya? Yang B sekarang. Berapa molaritasnya jika volumenya adalah 100 mili? Berarti kita hitung molaritas. Rumusnya tadi apa? Mol per volume dalam satuan liter. Molnya adalah 1/4, volumenya adalah 0,1 karena 100 mili. Tadi gitu ya, ini 100 mili. Sehingga kalau dihitung, 1/4 dibagi 0,1. Berarti sama dengan 10/4. Ini ya. M. Betul anak-anak ya? Salah ya, salah hitung saya. Seper 0,4 ya. Betul. Ya. Atau kalau dibalik menjadi 10/4 M. 10/4 molar. Nah gitu. Itu cara menghitungnya. Nah sekarang kalau yang C. Berapa jumlah partikelnya? Kalau jumlah partikel berarti berhubungan dengan bilangan Avogadro. Berarti jumlah partikel itu sama dengan mol dikali bilangan Avogadro tadi. Molnya 1/4, ininya 6,02, 10⁻23. Ini mol, ini partikel per mol. Molnya hilang. Nah gitu. Berarti hasilnya adalah 6,2/4 kali 10⁻2 partikel. Nanti anak-anak hitung ini berapa gitu ya. Terus yang kayak ini berapa dihitung sendiri sama anak. Nah, begitu. Ini contoh-contoh untuk aplikasi konsep mol yang sudah lintas konsep. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada berarti selesai untuk pertemuan hari ini. Yang masih bingung langsung tanya anak-anak. Biar nanti kalau ngarap tugas hasilnya bisa maksimal. Silakan. Nggak ada? Luar biasa kalau nggak ada. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini. Untuk tugas belum saya upload, tunggu ya. Ditunggu dulu, karena saya harus ngajar kelas lain dulu. Kalau sudah, sekitar jam 12 anak-anak bisa cek tugas di Google Classroom-nya.
Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada apa-apa silakan kontak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.